Yo, what is up teman-teman? Balik lagi bersama saya dengan Bang Korea dalam Geba FM yang diadakan setiap Jumat malam jam 9 WIB. How are you semuanya? Apa kabar? Baik-baik saja? Oke, Tems. Hari ini kita akan banyak chit-chat sampai gue tulis nih, Tems. Oke, hari ini, Tems, tema besarnya adalah gue cerita tentang HUT Transmedia ke-20 pas acaranya bareng sama Super Junior. Udah nonton Geba keren banget dah, groginya gak kelihatan. Oh iya? Terima kasih. Percaya gak, Tems? Input dari lu pada kasih kepada Bung Korea, dan dari Bung Korea kasih ke Abang Litek ke TV Indonesia. Bangga gak? Gue tadi kan sempet live bareng sama Elf Indonesia.com kan ya. Dan gue cerita dong beberapa hal yang gue kaget gitu loh pas lihat para member Super Junior melakukan atau mengatakan kata-kata yang tak terduga. Yang pertamanya adalah Abang Kyuhyun tuh pas masuk ya, pas naik panggung, masa ya Abang Kyuhyun bawa iPad kayak gini, Tems. Dia masuk panggungnya tuh sambil lihat iPad. Coba tebak dia ngapain, Tems? Sambil main game. Semacam kayak RO, Tems, tapi gamenya semacam MMORPG gitu, Tems, yang harus naikin level, ngumpul-ngumpul item, terus nge-quest bareng sama grup atau clan atau apa namanya, guild ya. Terus pas siap-siap kan harus diturunin kan ya iPad-nya ya. iPad taruh mana coba? iPad kan bisa diberdiriin ya karena ada casingnya. Casingnya masa didiriin biar dia bisa lihat dari jauh. Dinyalain play auto-nya, terus dia lihat dari jauh sambil siap-siap mic. Aduh, itu pas gue lihat sih, aduh, lucu. Dan gak nyangka gitu loh. And then pas para member Super Junior masuk ya, keluar dari kamar mereka, VIP room, guest room, masuk ke dalam area panggung, dan Abang Litek awal-awalnya hal yang paling pertama yang dia lakukan adalah teriak, "Annyeonghaseyo!" Dan kata "Annyeonghaseyo" yang dikatakan seperti itu gila. Itu merubah suasana banget, Tems. Gue belajar dari situ. Dan pas gue lihat itu, gue sebenarnya keinget dengan waktu gue kerja bareng sama Apple. Mereka datang dari California kalau salah ya. Mereka datang ke Korea untuk motret-motret, Tems, untuk majalah Apple mereka. Karena harus dipotret, kita mulai kerjanya di Apple tuh dari jam 10 malam sampai paginya. Dan pas paginya, Apple tuh setahu gue sih seluruh Apple Store di dunia ya, karyawan-karyawannya mulai hari mereka dengan kayak mereka berbaris gitu, kayak ada mau presiden lewat. Mereka baris, saling lihat, dan pas masuk tuh nggak ada alasannya. Lihat, sampai senyum. Kayak, I don't know, tiba-tiba mereka kayak tepuk tangan, Tems. Tapi dari tepuk tangannya itu ya sangat mengasih semangat gitu loh. Semangatnya tiba-tiba jadi up. I don't know how, I don't know why. Tapi di belakang tepuk tangan ini gila. Itu gue masih heran sih, gimana tepuk tangan ini bisa mengasih semangat dalam jiwa kita gitu loh. Mentality kita langsung kasih semangat gitu, udah kayak disuntik semangat gitu loh. Jadi kata dari Abang Litek bilang "Annyeonghaseyo", dengan satu kata itu ya langsung berubah suasananya, Tems. Gue jadi kayak oke, mungkin lain kali harus kayak gitu. Tapi mungkin kalau gue yang ngelakuin kayak gitu pasti dibatin, hah, siapa tuh orang? Ngapain sih teriak-teriak? Santai aja, apa sih? But anyways, lalu masuklah para member yang lain, dan gue nyapa dong satu-satu. Gue kan sebagai MC juga, mungkin mereka langsung tahu juga karena sebagai MC gue nggak pakai masker kan ya, dan juga kan tahun lalu udah ketemu tuh, makanya mereka pastinya inget dong sama gue, dan tahu-taunya mereka benar-benar inget sama gue. Jadi gue bilang "Annyeonghaseyo", kayak dari muka, ekspresi mukanya tuh kayak mereka kenal gitu loh sama gue. Dan gue langsung ngerasa, aduh terima kasih udah ingetin saya ya. Siapa saya ini. Terus member-member lain masuk, dan gue nyapa dong setiap member. Dan pas ketemu Abang Siwon, nggak tahu kenapa gue tuh sangat-sangat senang, seperti ketemu dengan teman sendiri. Minta maaf ya, merasa sangat akrab. Nggak tahu kenapa, mungkin dari sananya udah dikasih koneksi semacam itu, I don't know. But anyways, pas gue bilang "Annyeonghaseyo", dia dari semua member, muka dia tuh langsung apa ya, welcoming banget gitu loh, hangat banget. Oh, "Annyeonghaseyo", langsung dia ulur tangan dan sejabat tangan.
Nah, pas Abang Donghae juga tuh, dia tahu, dia kenal sama muka gue. Karena kan pas musik video T.O.C.A ya, yang featuring ya. Karena dia kenal sama gue, dia ulur tangan juga. Waduh. Yes, annyeonghaseyo. Dan udah duduk kan ya. Di samping gue tuh Abang Litek ya. Aduh, terima kasih banget gue. Kalau tahun lalu kan Abang Litek terus paling jauh di sono. Gue bilang, aduh, Itek sih 너무 감사했어요. Oh kenapa? Gue bilang, oh terima kasih banget tahun lalu gitu. Oh karena tahun lalu saya tuh grogi banget, tapi rasa Abang Litek tuh banyak membantu gitu loh. Nggak tahu dengan reaksi-reaksi dia, terima kasih aja. Gue bilang, aja ya. Terus dia bilang, oh mungkin kali ini gara-gara itu gue didudukin sini kali ya. Dia bercanda kayak gitu. Terus udah gitu, gue telepon T.O.C.A, langsung PC-an gitu loh. Gue kasih lihat nih, itu sih, ini adalah Rosa T.O.C.A di Indonesia. Langsung kenal kan ya. Oh, annyeonghaseyo. Terus dikasih lihat sama semua member ya. Terus sama Abang Donghae juga gue kasih lihat, oh annyeonghaseyo. Terus T.O.C.A bilang, oh I miss you guys so much. Kapan ke Indonesia? Terus Abang Sion bilang, oh saya I really want to go to Indonesia. Gitu-gitu ya. Udah gitu karena udah siap untuk merekam. Aduh, sayangnya tuh sangat pendek waktunya. Dan juga dalam waktu yang sangat pendek itu Abang Siwon langsung teriakin, wah itu ada T.O.C.A, ada Rosa gitu. Jadi pas kayak gitu semua member lihat gitu loh, lihat HP gue. Lihat T.O.C.A di HP gue. Setelah itu mulailah acaranya lancar sekali. Dan sebenarnya ada bagian, kayaknya gue nonton deh, pas live di Transmedia gue nonton Tems. Tapi kok ngerasa ada mungkin sepertiga dari footage-nya dipotong Tems. Karena ada bagian dimana gue kan kasih pertanyaan kepada para member Suju ya, dari para fansnya. Abis gue tanya, mereka cerita kan. Gue tanya lagi, kenapa gitu loh. Tapi gue tanyanya pakai bahasa Korea dulu, terus pakai bahasa Inggris, terus pakai bahasa Indonesia gitu. Oh, weyo, why? Kenapa? Gue tanya. Pas gue bilang kenapa, katanya sangat menarik ya. Dari muka mereka kayak, kata apa tuh? Terus pas kedua kalinya gue pakai kenapa, mereka langsung ikut-ikutan. Oh, kenapa? Saling nanya gitu. Misalnya di samping Abang Litek kan ada Abang Kyun yang langsungnya. Kalau dia ngomong sesuatu, Abang Litek langsung nanya, kenapa gitu. Terus Abang Donghae juga menggunakan kata kenapa. Dan nggak tahu kenapa, mungkin dengan kata kenapa itu mereka sangat ngerasa tertarik ya. Setelah itu main games, dan main gamesnya seru banget. But sambil nonton dari rekamannya ngerasa agak gimana gitu. Karena pas main game kan pada rame-ramean ya. Lu pada tau lah ya, para member Super Junior kan seru banget, apalagi rame-ramean. Tapi mic-nya kenapa dinyalain semua gitu loh. Jadi gue ngomong apa, para member ngomong apa, kurang terdengar. Dan mungkin ada masalah teknisnya atau gimana, atau emang sengaja kali ya biar dikasih lihat keramaian para member Super Junior. Dan kalian bisa nonton videonya lagi di channel Transmedia kalau nggak salah, dan Trans TV. Ini seru banget gamesnya. Dan awalnya gue tanya sama Abang Litek, sebenarnya tahu nggak sih jawaban pertanyaan-pertanyaannya? Dia bilang nggak sama sekali gitu loh. Sampai kayak yang dia ngomong sama gue tuh jawaban bagian gamesnya nggak dikasih tahu. Tapi yang gue herannya ya, kok bisa gitu loh, digambar coret-coretan udah kayak snack Indonesia Tems. Yang kalau keluar sekolah tuh di depan tuh ada yang abang-abang jual-jualan yang kayak sapu lidi tuh Tems. Abang Donghae kalau nggak salah ya, dia gambar-gambar kayak rambut atau snack sapu lidi, tapi masih bisa digambar sate sama Abang Litek gitu loh. Aduh. Dan kayaknya sih Abang Litek emang tahu dengan makanan yang mewakili negara Indonesia seperti sate dan nasi goreng. Ya kan kalau nasi goreng kan pasti ada bulut-bulutnya, karena nasi kan bulut ya. Tapi kalau ini kan yang lurus-lurus ya, mungkin di dalam pikiran dia, yang ini pasti sate gitu loh. Udah gitu, yang pas ronde ketiga kategori kota ya, lucunya minta ampun. Gua kira ya Abang Litek sama Abang Enyok yang di ujung bakal dulunya benar gitu loh, karena ya sangat gampang mau disuruh tulis kota di Jakarta. Tapi lumayan susah juga untuk Abang Abang Enyok. Kenapa? Karena di belakang Abang Enyok kan ada Abang Sindong. Masa Abang Sindong tulisnya bukan tulis Jakarta,
Jadi cuma ditulis kota Indonesia gitu loh. Abang Sindong ya emang tulisnya ibu kota Indonesia, tapi mungkin yang dirasakan di punggung Abang Enyok itu kota gitu loh. Jadi masa ditulis Palembang? Tapi gue kaget gitu loh. Loh, kok tulisnya Palembang bukan Jakarta? Ini menurut gue ya Tams ya. Kalau ada event segede ini, pasti pertanyaannya nggak akan susah-susah. Perkiraan gue tuh semua member pasti akan tahu kalau kota mana, pasti kota Jakarta gitu loh. Karena pernah event ya, pas closing kalau nggak salah ya, Asian Games di Palembang, maka itu Abang Enyok ingatnya tuh Palembang. Dan sangat-sangat seru bagian gamesnya. Dan udah selesai ya, udah closing dan udah say goodbye, udah berdiri nih, layarnya udah berubah warna, udah siap-siap ya untuk performance yang lain. Abang Siwon muncul di depan gue tiba-tiba. Mereka kan dikasih buku sketchbook untuk gambar-gambar. Dia kasih satu kertas sketchbook itu, bukan kertas, satu bukunya yang dikasih. Dikasih bukunya, tapi dibalik gini Tams, jadi cuma yang kelihatan tuh putih doang. Gue lihat dong, wah apa nih, kok kertas putih dikasih? Pas gue baliknya, aduh, langsung terharu Tams. Terharunya tuh, waduh. Mereka mengambil waktu dan mengambil effort untuk gambarin gue. Gue tuh kaget dan sangat-sangat terharu. Are you ready? It's crazy. Abang Siwon, saya harap Abang Siwon cepat sembuh. Katanya baru 6 hari yang lalu, 7 hari yang lalu, Abang Siwon kena ini ya, dia dapat positif untuk COVID. I hope dia nggak napa-napa. Banyak banget anjir. Lobak ya. Nah ini adalah nasinya. Oke, saatnya kita makan-makan. Kita makan-makan. Itu keju Tams, keju, gila. Ini adalah tonic water, soda yang ada gulanya. Coba ya, bukan jadi YouTuber Korea yang suka mukbang. Annyeong teman-teman, hari ini saya akan makan tteokbokki. Tteokbokki bukan kaleng-kaleng, tetapi 로제 떡볶이 dengan 참치 마요 덮밥. Ini semacam nasi dicampur dengan tuna yang ada di dalam kaleng ya. Dan ini adalah lobak kuning, asin manis seperti itu ya. Sangat asin. Kita sekarang akan coba 로제 떡볶이. Kalian bisa lihat, ini adalah odeng. Odeng adalah semacam bakso, tetapi bakso tidak bulat. Ini tipis-tipis, biasanya dipotong segitiga. Ini namanya tok. Yang ini transparan adalah semacam mie, tapi enaknya minta ampun. Ya, saya barusan sudah kasih lihat semua komposisi yang ada di dalam 로제 떡볶이 ini. Dan sekarang giliran kita makan 참치 마요 덮밥. 이야. 우와, 대박. Ada rasa asin-asinnya, sepertinya mayonesnya dikasih garamnya. Ada mayones, ada manis sedikit, ada asin-asin banyak. Lalu di sini dipotong kecil-kecil. Ini kuning-kuningnya. Kuning-kuning ini adalah semacam lobak ini dipotong-potong kecil-kecil. Ayo Tams, sambil kita makan, mari kita bicarakan kado Natal untuk kalian. Ini lumayan banyak ya yang komen, 200-an orang sampai 300 kali mungkin. Dan kebanyakan dari lu pada bilang pengen hoodie. Menurut lu pada, gue harus pilih pemenangnya dengan cara apa Tams? Gak serius tau. Gue bakal buka Zoom meeting atau Google Meet ya untuk orang-orang yang sudah berkomentar. Dan kita bakalan VC-an bareng Tams. Bakal ada kira-kira 5-10 orang yang akan membantu gue menjadi admin. Kita bakalan Om Bimpa lah, ya gambreng. Pas itu, lu pada turunin tangan dulu. Jangan dikasih lihat. Misalnya ke atas kan ini. Nah, gue bakal tulis di atas kertas. Misalnya atas atau bawah gitu ya. Bawah bisa gue tulis. Dan gue bakal minta kasih lihat tangan-tangan lu pada. Dan misalnya lu kasih lihat kayak gini, berarti lu kalah dong. Dan 10 orang atau 5 orang yang akan membantu melihat dan menjudge akan mengeluarkan semua orang yang bukan bawah. Gue bakal kasih lihat kertasnya. Dan lu pada harus tetap kasih lihat tangan lu.
nggak boleh gonta-ganti. Dan lama-kelamaan kan pasti ada 2 orang tuh. Kita akan eliminasi beberapa orang yang jawabannya berbeda dengan jawaban gue yang gue tulis di atas kertas. Nah, itu kan pasti bakal ada pemandangnya tuh 1 orang. Halo Geza. Halo. Kita pernah nggak VCN kayak gini di Instagram Live? Perasaan pernah deh. Nggak pernah. Oh, nggak pernah. Apakah Anda niat membuat grup chat Telegram untuk Bungkru? Boleh. Oke. Sekarang saatnya, angkatlah tangan kanan Anda, harus bersumpah bahwa Anda akan menggunakan... Ya, baiklah Bapak Geba. Saya bersumpah untuk membuat grup chat untuk Bungkru tersayang kita. Ya. Udah. Oke Reza, ntar lu tinggal buat dan kirimin linknya ke IG dan kita akan mulai berbincang-bincang tentang masa depan Bung Korea dan para Bungkru. Oke? Oke, siap. Oke, dadah Tirza. Oke, kita sudah menyerahkan jabatan yang sangat penting, admin Bungkru kita, seorang perempuan yang baru bangun tidur ya Tirza, yang bernama Tirza. Waktunya kita membaca curhat dari teman-teman. Kita masuk sesi TTG yang artinya bukan tetenya Geba tapi tanya-tanya Geba ya. Bukan sini tapi sini. Dari Dini Sariat. Halo Geba, kenalkan nama aku Dini dari Malaysia. Aku udah lama banget ngefans sama Geba. Long story short, my dad is from Indonesia and my mom is from Malaysia. I see. Pantas lo jago bahasa Indonesianya. Di sini, aku mau curhat. Aku adalah seorang mahasiswi jurusan Teaching English as Second Language di sebuah universitas di Malaysia. Dan aku juga part-time YouTuber creator. Aku masih baru di dunia YouTube dan aku pengen banget buat konten tentang bagaimana aku bisa ngomong 4 bahasa. Tentunya bahasa ibunda aku adalah bahasa Malaysia, kedua bahasa Inggris, ketiga bahasa Indonesia, dan terakhir aku baru mau mulai lagi belajar bahasa Korea. Nah, aku nggak tahu mau mulai dari mana karena aku masih kayak malu banget gitu. Jadi aku belum ada semangat untuk bikin konten tentang bagaimana aku bisa ngomong bahasa Indonesia dan bahasa Korea gitu. Boleh nggak Giba kasih saran atau tips untuk aku supaya aku bisa semangat untuk bikin konten terus? Mungkin sampai di sini aja curhatan aku. Maaf banget kalau curhatannya panjang. Oh enggak sama sekali, pendek ini mah. Hopefully you stay safe dan healthy. Makasih banyak ya Giba, dadah. Salam dari fans Malaysia. Makasih dari Malaysia pun dicari ya Bung Korea. Kalau kayak kasih saran tentang YouTube tuh, gue ngerasa subscriber gue harus kayak 1 million dulu gitu loh, atau at least 500k dulu, harus gede-gede biar bisa mewakili ya orang konten kreator. But gue ngomong aja setaunya aja ya, kalau lu belum ada semangat untuk bikin konten khususnya tentang bagaimana lu bisa ngomong bahasa Indonesia dan bahasa Korea gitu, ya udah jangan dibuat dulu aja. Gue harus kasih tahu nih, gue harus mengasih informasi kepada para penonton. Jadi kalau lu nggak bisa jawab kenapa gue membuat konten ini, ya udah jangan dibuat dulu gitu loh. Atau ya lu paksa-paksa biar lu buat kontennya. Hanya 2 itu saja sih. Kalau untuk gue semangatnya membuat konten itu datang dari keinginan dari diri sendiri. Kalau emang nggak ada keinginan sama sekali, ngapain buat gitu loh. Gue orangnya kayak gitu sih. Kalau nggak mau tuh nggak ambil. Maksud gue ambil itu ambil iklan misalnya ya, atau rekam video atau mengedit video. Kalau nggak mau nggak jadi gitu. Ya bisa dibilang agak manja, tapi ya gue pentingin kebahagiaan diri gue sendiri dulu. Karena kalau gue bahagia, menurut gue ya, kalau gue melakukan sesuatu kalau gue nggak bahagia, pasti penontonnya apalagi gitu loh, penontonnya nggak bakal bahagia juga. Tapi ya bisa aja sih dibuat-buat. Kalau lu jago acting ya silakan, why not gitu loh. Tapi kalau menurut gue sih harus bahagia dulu ya, dan lu harus semangat sendiri. So ya, that be my answer. Oke, Dems. Terima kasih teman-teman. Kita akan mengakhiri GPFM di sini dulu. Sampai jumpa lagi dalam GPFM berikutnya. Bye bye.